Ini ADRT ya. Kita bicara di ADRT pasal 5. Ayat 1 tentang majelis luhur, bahwa ketua majelis luhur dipilih secara musyawarah mufakat oleh formatur. Maka tadi ada sidang, namanya sidang tim formatur, bukan sidang tim angka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wiki Channel. Terima kasih. Majelis luhur, kemudian pengurus pusat, serta peserta parapatan luhur baik yang virtual maupun yang offline. Pertama ingin kami jelaskan di sini bahwa mekanisme penetapan ketua majelis luhur beserta anggota, kemudian penetapan ketua umum dan ketua majelis ajar maupun ketua dewan pakar yang tadi ya kita coba kembali ke anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2021 ya, bahwa sistem formatur itu ditetapkan oleh ADRT untuk menentukan baik ketua majelis luhur dan ketua umum. Nah, soal tadi kemudian kalau perlu tidak perlu ada mengundang cabang atau perwakilan, konteksnya di sini bahwa parapatan luhur itu tidak hanya bertugas untuk menetapkan ketua majelis luhur maupun ketua umum saja. Parapatan luhur itu merupakan pengejawantahan dari sebuah kedaulatan yang dimiliki oleh cabang untuk menentukan, menyempurnakan ADRT. Tadi mekanisme sidang plenonya sudah diputuskan, dan ketika sudah masuk ke ranah penetapan ketua umum maupun ketua majelis luhur, itu sepenuhnya di dalam ADRT kita, ya ini di pasal 5 ya, di pasal 5 anggaran rumah tangga ditegaskan di situ bahwa anggota formatur ya, anggota formatur ini huruf B ya, pasal 5 huruf B. Namun sebelumnya saya jelaskan untuk huruf A-nya dulu, bahwa ketua majelis luhur dipilih secara musyawarah mufakat oleh formatur ya. Ketua majelis luhur dipilih secara musyawarah mufakat oleh formatur. Jadi sekali lagi ini juga kami mengingatkan untuk tidak mengatakan tim 17 ya, karena tim itu nanti akan tidak terjebak dengan angka ya, tapi formatur, karena kelembagaan formatur inilah yang akan menentukan. Ini ADRT ya, kita bicara di ADRT pasal 5 ayat 1 tentang majelis luhur, bahwa ketua majelis luhur dipilih secara musyawarah mufakat oleh formatur. Maka tadi ada sidang, namanya sidang tim formatur, bukan sidang tim angka. Perlu kami klarifikasi. Nah, kemudian anggota formatur itu sudah ditetapkan di dalam rapat oleh majelis luhur bersama dengan pengurus pusat. Anggota formaturnya siapa? Anggota formaturnya adalah majelis luhur secara kelembagaan, berarti ada 9 orang majelis luhur, termasuk ketua merangkap anggota, kemudian ketua umum, kemudian sekretaris umum, kemudian ditambah lagi dengan 5 perwakilan provinsi yang menjadi pimpinan sidang. Ini anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tepatnya di anggaran rumah tangga tahun 2021. Anggaran rumah tangga Setia Hati Trate tahun 2021.
Nah, untuk pemilihan pengurus pusat ayat 1 ya. Ayat 2. Tadi ayat 1-nya majelis luhur, ayat 2-nya pengurus pusat. Untuk pemilihan ketua umum organisasi Esatrate dilakukan oleh majelis luhur yang bertindak selaku formatur. Kenapa tadi diputuskan di dalam sidang formatur? Karena di situ ada majelis luhur. Jadi untuk efektivitas satu, ini bukan dalam konteks tidak menghargai pesertanya para patan luhur, tetapi memang ini tugasnya formatur. Nah, karena ketua umum ditetapkan oleh majelis luhur yang bertindak sebagai formatur. Jadi kita perlu tegaskan itu. Nah, di anggaran dasar tahun 2016 ini juga dikuatkan, dijelaskan. Kemudian di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2021 ditegaskan lagi bahwa pemilihan ketua umum organisasi Esatrate itu dilakukan oleh majelis luhur bertindak sebagai formatur. Saya kira itu penjelasan kami. Nah, kemudian untuk huruf B-nya, ketua umum organisasi Esatrate terpilih bersama majelis luhur melengkapi susunan ketua umum organisasi Esatrate terpilih bersama dengan majelis luhur melengkapi susunan pengurus pusat selambat-lambatnya 30 hari setelah parapatan luhur. Jadi ketua umum terpilih bersama dengan majelis luhur nanti akan bertugas untuk melengkapi kepengurusan pusat Setia Hati Trate, selambat-lambatnya dikasih tugas 30 hari. Kalau 2 hari atau 3 hari sudah bisa terbentuk, ya lebih bagus. Tapi waktu ADRT memberikan waktu paling lambat 30 hari. Kemudian susunan kepengurusan pusat menyesuaikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2021. Tentu ada persyaratan-persyaratan, ada proses verifikasi terkait syarat itu untuk menjadi pengurus pusat. Pada dasarnya semua warga Esatrate berhak untuk menjadi pengurus pusat. Tetapi nanti ada proses verifikasi sehingga orang dinyatakan gugur untuk tidak menjadi pengurus pusat karena persyaratannya yang tidak terpenuhi. Saya kira itu. Baik. Nah, satu lagi pimpinan sidang, mohon izin, mohon maaf. Pengurus pusat yang lama, maka kita tidak mengenal, majelis luhur kemarin tidak menyetujui adanya istilah demisioner. Jadi pengurus pusat ini bersama dengan majelis luhur sampai detik ini, sampai nanti pelantikan pengurus baru, itu masih bertugas untuk mengantarkan sampai pelantikan pengurus baru. Ini yang ditegaskan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2021. Jadi tidak mengenal demisioner, maka kami tidak memutuskan di persidangan ada pleno demisioner pengurus. Jadi karena masih bertugas sampai dengan perapatan luhur ini selesai dan nanti sampai proses pelantikan pengurus baru dilaksanakan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Matur suwun pimpinan sidang. Baik.